Ini adalah salah satu custom ROM jadul ya, Oxygen OS yang OnePlus 6, dan di custom ROM ini ada aplikasi yang menu di dalam aplikasinya itu lumayan berguna buat kita guys, dan itu sudah jadi satu sama custom ROM-nya ya, sudah bawaan dari bloatware-nya kayak gitu. Dan untuk bloatware-nya ini terkesan banyak, tapi bisa kita hapus kok beberapa aplikasi yang nggak kita butuhkan. Oke, kita langsung aja menuju ke setting, terus kita ke about phone. Ini adalah OnePlus 6 ya. Oxygen versinya 10.3.0, artinya ini adalah custom ROM yang awal-awal kali muncul ya, yang versi OnePlus. Ini versi kedua kalau nggak salah, dan yang download ini lumayan banyak guys. Dan ini langsung diporting sama Om Gusram ya, yang sekarang sudah pensiun, yang katanya beliau itu sudah kerja di perusahaan Apple atau apa gitu ya, itu kabarnya ya, konon, tapi aku kurang tahu juga berita yang sebenarnya gimana. Ini kemarin ada yang bilang kayak gitu katanya. Oke, seperti apa untuk reviewnya, kita cek dulu guys. Custom ROM itu kan rata-rata hasil portingan dari device lain ya, rata-rata emang seperti itu. Dan biasanya portingannya itu nggak jauh-jauh sama mereknya. Misalkan kayak Wired ini diporting dari Redmi Note 7, Redmi Note 8, Note 9 dan sebagainya, yang jelas masih sama-sama punyanya Redmi, atau mungkin dari Poco yang deket-deket gitu ya. Tapi ada juga yang diporting dari device bermerek lain kayak semacam Samsung, terus Oppo dan sebagainya, termasuk si OnePlus ini guys. Dan aku rasa untuk custom ROM portingan dari device yang bermerek lain yang menurutku enak dipakai itu salah satunya si Oxygen OS ini dari OnePlus ini guys. Mau yang seri berapapun, aku rasa rata-rata enak dipakai. Nah, yang pertama kita bahas dulu soal kameranya ya. Untuk kameranya sendiri ini secara garis besar kalian bisa gunakan, kalian bisa pakai, bahkan nggak ada yang error ya di bagian kameranya ini, kecuali untuk panorama ini guys. Panorama ini kalau kalian klik, kalian nggak bisa pindah lagi ke yang lain ya, karena bakalan tetap stuck di panorama. Cara satu-satunya untuk normalin ya, kalian bisa hapus di recent aplikasi seperti ini ya, lalu kalian buka lagi kameranya, ini baru bisa terbuka. Dan untuk menunya itu kayak gini. Untuk shooter sound ini normal, waktu kita disable dia bisa diem nggak bersuara. Kemudian ada menu-menu kayak gitu. Terus di sini untuk pro mode ada histogram sama horizontal reference line. Nanti bakalan aku tunjukin yang mana. Kita buka dulu ya di bagian sini. Dan menunya ada di bagian sini juga. Untuk foto sama video normal. Dan hasilnya ada watermarknya juga. Aku tunjukin ke kalian hasil watermarknya ini. OnePlus kayak gitu ya, by versi Samsung kayak gitu. Bisa kita custom sendiri guys. Kemudian untuk di bagian menu pro nya waktu kita klik, nah disitu ada bagian atas ini ya, inilah yang namanya histogramnya. Terus yang bagian lainnya yang ini ya, ini yang bagian lain, cuman buat munculin itu doang yang dua tadi. Untuk yang lain-lain ini normal ya, kalian bisa lihat ada menunya kayak gini, menu pro nya. Dan ini kayak device Sony ya, kayaknya Sony Xperia, itu keren banget hasilnya. Terus kemudian di bagian Magis, seperti biasa aku pakai Magis versi 23.0. Dan untuk safety netnya ini cuman kecentang satu ya. Kalau pengen kecentang, kecentang 2 sekarang. Wah keren, kemarin kecentang 1, tapi sekarang sudah kecentang 2. Ini kok bisa ya, padahal aku nggak pakai. Oh iya, dengan aku pakai ini guys, pakai CTS safety net, aku lupa ya. Kemarin tuh emang kecentang 1, habis itu kalau pengen kecentang 2 harus pakai modul khusus ya, modulnya ini. Dan untuk modul ini aku sediain di channel telegramku, nanti kalian bisa cari aja, ketik aja CTS wired gitu ya, pasti ketemu ntar. Kemudian untuk playstore-nya apakah sudah tersertifikasi, karena ini kan CTS-nya sudah tercentang dua-duanya safety net-nya. Kita cek dulu, kemarin sih not certified ya, sekarang coba. Oke, sekarang sudah berubah jadi device is certified guys. Jadi emang pengaruh ya kayaknya. Sekarang kita bahas ke menu yang ada di sini. Sebagian besar bisa dihapus seperti yang sudah aku bilang tadi, tapi nggak banyak ya, cuman ada 3 apa 4 aplikasi gitu yang benar-benar bisa kita hapus manual hanya dengan klik tahan seperti ini, ada menu hapusnya. Dan yang aku maksud ada aplikasi yang unik itu yang ini ya, Gardener sini, ini unik guys. Nah ada warningnya kayak gitu, kernel change detection, karena memang kernelnya sudah aku ganti pakai Deagle versi 13 seperti biasa. Untuk kernel bawaannya kurang enak soalnya. Terus untuk di sini ada menu-menu yang lumayan lengkap. Kalian bisa cek sistem information. Kalau kita klik, dia bakal memunculkan tampilan informasi sistemnya ya, kayak gitu-gitu. Termasuk kamera 2 API enable apa enggak. Dan ini support ya untuk kamera 2 API-nya. Linuxnya permisif ditunjukin di sini juga. Terus sampai ke bagian kernel-kernelnya juga muncul di bagian sini. Ada juga menu lainnya ya di sini. Untuk menu-menu lainnya kalian bisa cek untuk CPU, Spy Zone,
terus kamera compatibility dan sebagainya itu bisa kalian cek di sini, dan ini sudah satu paket sama custom ROM-nya. Menurutku ini emang layak lah, kalau dibilang enak itu stabil ya, emang stabil sih kalau dipakai buat harian gitu. Aku rasa masih sangat keren guys, apalagi ini OnePlus ya. OnePlus itu statusnya atau ratingnya itu di atas Redmi Note 5, jadi bisa kelihatan naik kelas lah gitu. Nanti kalian bisa cek sendiri kalau penasaran ya, aku tentu aja nggak bisa nunjukin satu persatu karena bakalan makan banyak durasi nantinya. Oke, untuk aplikasi yang lain paling game space ya. Untuk game space nya ini kayak gini, ini bisa kalian pilih-pilih. Untuk menunya juga nggak banyak, ada fanatic mode seperti ini. Udah kayak gitu doang ya, nggak ada spesial sih kalau untuk game space nya menurutku. Kita langsung aja cek satu persatu untuk wifi dan internetnya. Untuk hotspot di sini belum support buat tethering VPN ya, karena ini versinya kan emang jadul tahun 2019 loh, udah 3 tahunan berarti ya untuk custom ROM ini. Kemudian untuk preferred network tipenya ini masih cuma 3 pilihan doang. Terus ada dual 4G network, bisa diaktifin di situ. Nggak tahu itu berfungsi apa enggak ya, karena aku pakai wifi guys. Kemudian di bawahnya ada display. Untuk tampilan displaynya aku rasa kalian sudah paham pastinya ya. Di sini ada aplikasi yang harus memunculkan full screen. Ini aplikasinya kayak gitu ya. Ini yang enggak full screen. Kalau kalian pengen full screen ya tinggal dipilih aja. Terus ada notch display. Untuk notch display itu nyembunyiin ya, di aslinya kan OnePlus ada poninya kecil ya. Kalau bisa disembunyiin jadinya nanti kayak gini. Tapi nggak usah lah, mending kita bikin default kayak gitu aja. Terus ada night mode, reading mode, video enhancer. Nah ini juga membantu ya guys, biar tampilan videonya itu lebih, warnanya itu lebih asik gitu kalau dilihat. Terus ke bawahnya ada status bar. Untuk pilihan status barnya ya cuman ada buat munculin icon baterai, kemudian munculin persentase baterai, terus sama network speed internet. Untuk yang lain-lain sih masih minimalis ya, kayak gini-gini. Kemudian udah gitu doang. Bawahnya lagi ada customization dan kalian bisa atur di sini. Untuk dark mode sama light mode ada di sini ya. Terus kemudian untuk tampilan jam kalian bisa aktifin ambient displaynya dulu. Di bagian sini ambient display kita aktifin, kemudian kita back. Nah ini baru bisa kita pilih-pilih untuk pilihan jamnya mau kayak gimana. Kemudian wallpapernya ini standar punyanya OnePlus ya, kayak gitu. Terus untuk icon kayak gini kalian bisa pilih, walaupun nggak banyak tapi ya emang kayak gitu pilihannya ya. Untuk font pun juga cuma 2 pilihan aja. Kemudian ada sound dan vibrasi. Tentu aja di bawah nggak ada direct sound ya, nggak ada sound enhancernya tentu saja, karena ini kan di port dari OnePlus 6. Ada audio tuner. Ini audio tunernya bakal berfungsi kalau kita colokin headset guys ya. Ini kayaknya bisa deh kita pakai buat gantiin peran si direct sound ya, di bagian sini. Terus ada button atau gestur, kalian bisa atur di sini untuk pindah atau nuker posisi back sama reset ya. Swipe button ini guys. Terus kemudian untuk shortcutnya dari 3 tombol itu mau dipakai buat apa juga bisa kita atur di sini. Kemudian ada quick turn on kamera, bisa diaktifkan apa enggak. Terus kemudian ada quick active assistant app, enggak penting ya ini. Next ada security. Untuk security pin, fingerprint, face unlock, smart lock. Untuk app locker kemarin ada di mana ya, aku agak lupa. Ini dia, ada di utility. Ini ada app locker di situ dan ada paralel aplikasi. Untuk yang bisa kita paralel ada berapa ini aplikasinya: Facebook, Messenger, Quora, Twitter dan WhatsApp. Kemudian ada OnePlus Laboratory. Ini aku nggak tahu buat apa ya, DC dimming kayaknya buat lampu-lampu gitu. Terus ada quick reply in landscape. Ini kalau buat balas WhatsApp enak banget guys waktu main game terutama ya. Kemudian next ada menu baterai. Untuk menu baterai tampilan kayak gini, nggak ada yang spesial untuk menu baterainya. Untuk penggunaan baterainya menurutku juga lumayan irit sih ini, asalkan kalian pakai kernel bawaannya ya. Kalau pakai kernel yang overclock terutama yang buat EAS, yang buat ngegame, itu bakalan lebih banyak ngabisin baterai, walaupun nggak signifikan lah, tapi lebih boros kalau dibanding waktu kalian pakai kernel bawaannya. Oke, kita next ke storage. Untuk storage ini sistem kena 11 GB ya, normal. Kemudian ada sistem. Untuk bahasanya sayang banget ini belum ada bahasa Indonesia, jadi ya kalian harus menyesuaikan diri lah ya.
kalau di Oxygen OS OnePlus yang versi 10.3.6 aku agak lupa itu ada apa enggak, tapi kalau misalkan kalian penasaran mending pakai yang terbaru aja ya, yang versi terbaru aja, versi terakhir 10.3.6 kalau nggak salah versinya. Nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi. Kemudian di bagian sini itu ada menu lain kayak OTG storage, ini kalian bisa aktifin pakai storage. Terus ada experience improvement program, ini kalian matiin aja guys ya, kalau dihidupin kemungkinan bakal muncul iklan nantinya guys, jadi mengganggu. Terus ada developer option, untuk memorinya Average kena 2,8, jadi untuk sisa RAM-nya aku rasa ya mungkin sekitar 1,5an ya, mungkin kita cek dulu. Wah malah 1,1, ini sambil ngerekod ya 1,1, jadi aku rasa untuk RAM 3GB kayaknya kurang cocok deh pakai custom ROM ini guys. Terus kemudian di bawahnya ada RAM BOSS, kalian harus aktifin ini biar RAM-nya juga lebih terkondusif ya, lebih terkondisikan. Kalau misalkan nggak diaktifin itu bakalan gimana ya, beratnya itu kerasa banget gitu loh. Terus di bagian about phone tadi kan cuma sampai sini doang ya, kita cek dulu di bagian Android 10, ini dia kernelnya sudah aku ganti kayak gitu. Untuk security patch-nya 2019 ya, November, jadi tepat 3 tahun kalau sekarang guys. Oke. Kemudian next untuk quick settingnya, tampilannya ini juga menurutku nggak terlalu banyak menu. Tampilannya kayak gini, ada reading mode, hotspot ya seperti biasa. Dan di bagian bawah pun juga aku rasa nggak penting-penting amat, jadi aku biarin aja. Kalau misalkan kita hidupin hotspot sama wifi, hotspot sudah hidup, untuk wifi nya ternyata mati, jadi ini nggak bisa jalan bareng ya, crash mereka berdua ini. Untuk naik mode ini normal, kalau di layar kalian mungkin nggak kebaca ya, nggak kelihatan berfungsi, tapi ini percaya aja ini berfungsi normal guys. Untuk hasil screen recorder ini juga oke banget hasilnya, lumayan. Kemudian untuk di bagian recent aplikasi, biasanya kan kita harus klik tahan ya untuk munculin tombol menu lock apps, tapi ini harus kita klik di bagian titik 3 itu yang kecil itu guys, ada lock, app info sama split screen. Jadi ini ada menunya kayak gitu ya, biar aplikasinya itu nggak bisa dikunci, nggak bisa kita close gitu, jadi bisa terkunci, bisa tetap stay. Kemudian untuk yang terakhir ini soal menu panggilan, apakah bisa kita pakai buat ngerekam obrolan saat kita nelpon, kita cek dulu ya guys. Oke, ternyata ini nggak bisa kita pakai buat ngerekam obrolan saat kita nelpon. Di sini untuk kernel bawaannya kan pakai Ancien ya, 4.4.211 Ancien Plus, dan untuk hasilnya kayak gini. Ini belum overclock, jadi maksimal CPU clocknya kebaca 1,8, hasilnya kayak gitu. Kemudian aku ganti pakai Deagle versi 13, lebih lumayan dapet lah stabilnya. Dan ini yang overclock kebaca 2.2 GHz, bandingnya kayak gini perbandingannya ya. Ada ini kuningnya lebih banyak, kalau yang ini cuma sedikit. Terus untuk hasil AnTuTu benchmark dia dapat kayak gini, 185.000 sekian, rinciannya seperti itu ya. Dipakai buat main game ini lumayan smooth. Aku rasa untuk portingan dari device lain yang berbeda merek kayak OnePlus ini, menurutku ini udah paling oke sih. Oxygen OS OnePlus ini udah paling enak dipakai buat lain-lain, buat daily. Terus kameranya oke, pokoknya lebih stabil lah, jarang ada bug. Oke, mungkin gitu aja dulu untuk review kali ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Makasih sudah nonton, Bang Gendo pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.